Saya jadi Kristen. Waktu saya menjadi Kristen, saya tidak sering orang tanya, apa Bapak dapat penglihatan surga? Ada orang yang gitu, silakan saja. Saya enggak. Kebetulan saya enggak. Saya ini hanya menyelidiki kedua kitab suci. Studi pakai otak. Tapi dibuka hatinya. Jadi ketika saya baca Alkitab, itu bukan bermaksud untuk percaya. Bermaksud baca Alkitab untuk mencari kelemahan-kelemahan Alkitab untuk diserahkan kepada orang Kristen. Jadi saya baca Alkitab dari sejak kitab Kejadian, baca semua. Terus baca terus, selidiki terus, baca terus. Itu belum jadi orang Kristen dan belum percaya. Selesai perjanjian lama, dikritik ini, kritik ini. Sampai Matius, Markus, Lukas, dan tiba giliran Yohanes. Disitulah Tuhan membuka hati saya. Ketika membaca Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Penemuan saya ini, kenapa jadi geger? Saya kan belum jadi Kristen, jadi tidak cerita pada orang Kristen. Cerita di tempat saya. Yang dulu, yang lama itu. Ngamuklah orang semua. Kamu ini sudah kafir. Kok bela-bela agama orang lain? Lo tidak. Ini hasil penyelidikan. Kan Anda yang tugasin saya. Sekarang saya cerita tugas ini ternyata apa yang kita mengerti itu salah. Mereka tidak ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Nggak ada. Ya, Tuhan tidak punya ibunya. Kata Bapa dan Anak itu hanya untuk menunjukkan bahwa firman itu berasal dari Bapa, sehakikat dengan Bapa, ya, melekat dengan Bapa, sama agungnya, sama mulianya. Dari situlah, karena Tuhan harus punya firman. Karena firmanlah menciptakan segala sesuatu. Firman tidak diciptakan Tuhan. Kalau firman diciptakan Tuhan, berarti Tuhan sempat tidak punya firman. Dengan firman apa dia menciptakan firman? Begitu. Saudara perhatikan, siapa Yesus? Yesus itu adalah firman. Firman yang berasal dalam diri Bapa. Sehakikat, sederajat, melekat dalam diri Bapa. Harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada. Tuhan sudah punya firman, sudah punya roh. Roh dan firman tidak diciptakan Tuhan. Sudah ada sejak Tuhan itu ada. Kalau roh diciptakan oleh Tuhan, kalau firman diciptakan oleh Tuhan, berarti Tuhan sempat tidak punya roh. Kalau Tuhan sempat tidak punya roh, berarti Tuhan mati. Dengan roh apa dia menciptakan roh? Kalau firman itu diciptakan Tuhan, berarti Tuhan sempat tidak punya firman. Dengan firman apa dia menciptakan firman? Jadi firman dan roh adalah dua sifat hakikat yang melekat di dalam diri Tuhan. Harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada. Firman yang sehakikat keluar menjadi manusia. Siapa namanya? Yesus. Jadi yang datang dari diri Bapa sebagai firman menjadi manusia, dan menjadi manusia, menghampiri manusia, tinggal dalam diri manusia, bahkan mati buat saya dan saudara, bangkit buat saya dan saudara. Makanlah tubuhnya, minumlah darahnya. Satu-satunya penyertaan Tuhan yang paling pasti hanya lewat Yesus. Di lain itu tidak ada. Itu kepastian jaminan kekristenan yang kekal.